Baik, sudah mendekati jam 9, Mami dan Papi, kami akan mulai sebentar lagi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Mami, Papi, dan orang tua terkasih lainnya, dan juga rekan-rekan guru dan staf Pacung yang mengikuti seminar hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya bergabung dengan seminar kita kali ini. Salam sejahtera dan selamat datang di webinar Sekolah Pacung yang mengambil tema bagaimana menstimulasi perkembangan otak anak usia dini secara optimal. Puji Tuhan, kita panjatkan kepada Tuhan sehingga kegiatan hari ini dapat terlaksana. Sebelumnya, salam kenal, saya Marcella Josephine akan menjadi moderator kegiatan hari ini dan akan membuka kegiatan kita dengan menyambut pembicara yang akan berbagi ilmu dengan kita. Selamat pagi kepada Pusda Sari selaku psikolog pendidikan dan juga konselor pendidikan sekolah. Terima kasih atas waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Juga selamat pagi kepada Hartati Lausche selaku Direktur Sekolah Pacung dan juga Miss Holly Rosalin Majan selaku Kepala Sekolah TK Pacung. Selamat pagi mami-mami semua. Selamat datang di webinar kami. Semoga ini jadi hal yang bermanfaat bagi kita semua untuk mendukung perkembangan anak-anak kita sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal dan juga boleh menjadi pengetahuan kita sebagai orang tua dan guru untuk menghadapi perkembangan anak-anak di masa pandemi ini. Terima kasih ya Mami, Papi semua yang sudah hadir. Baik, terima kasih Miss Holly. Mami, Papi yang terkasih, tentunya sebagai orang tua kita penasaran bagaimana ya membantu anak kita untuk tumbuh sebaik mungkin. Betul ya Mami, Papi ya? Nah, seminar ini diadakan dengan tujuan untuk membagikan ilmu kepada orang tua tentang kiat-kiat apa saja yang dapat digunakan dalam membantu tumbuh kembang otak anak usia dini secara optimal. Selain mendaftarkan ke sekolah, kira-kira apakah ada kiat lain? Nah, Pusda Lausche akan menjawab pertanyaan tersebut dalam seminar ini. Seminar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, akan ada paparan materi dari Pusda Lausche selama 45 menit. Dan kemudian akan diikuti dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Sebelum paparan materi diberikan oleh Pusda Lausche, saya akan menjelaskan beberapa peraturan yang perlu diketahui oleh peserta selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, selama sesi paparan pembicara, peserta akan otomatis di-mute oleh panitia. Yang kedua, peserta dapat menuliskan pertanyaan kapan saja selama paparan diberikan, tapi di dalam kolom chat. Jadi pertanyaan dapat diketikkan di dalam kolom chat. Pertanyaan yang diberikan dimohon untuk berkaitan dengan isi materi seminar. Yang ketiga, untuk menghindari pertanyaan ganda, panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat dan moderator akan membacakannya saat sesi tanya-jawab nanti. Yang keempat, berikutnya, sehubungan dengan keterbatasan waktu yang ada, apabila masih ada pertanyaan yang ternyata belum terjawab, maka orang tua dapat mengirimkan pertanyaan melalui PTC line masing-masing. Dan yang terakhir, di akhir acara akan diberikan link Google Form untuk evaluasi seminar. Mohon kesediaan peserta seminar untuk mengisi agar kami dapat terus memperbaiki dan memberikan yang terbaik bagi orang tua dan murid terkasih. Baiklah, sebelum memulai materi hari ini, ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak kenal, sepertinya tidak akan percaya. Jadi untuk membuka sesi hari ini, saya akan memperkenalkan secara singkat pembicara kita hari ini. Baiklah, yang dapat peserta sekalian lihat di layar masing-masing adalah CV singkat, biodata singkat dari pembicara kita, yaitu Pusda Sari, psikolog pendidikan. Dari latar belakang pendidikannya, Miss Pusda sebelumnya menempuh pendidikan psikologi, sarjana, dan mengambil gelar magister psikolog pendidikannya di Universitas Atmajaya, Jakarta. Lalu untuk pengalamannya, tidak diragukan lagi, Miss Pusda telah menjadi konselor dan psikolog selama bertahun-tahun di beberapa tempat seperti IPK dan Sinarmas, serta beberapa tempat lainnya.
Baiklah, sekian perkenalan pembicara kita hari ini. Selama sesi materi berlangsung 45 menit, saya sebagai moderator akan mengingatkan di 10 menit terakhir. Dan selama materi dibawakan, saya ingatkan kembali bahwa peserta dapat memberikan pertanyaan di kolom chat yang ada. Baiklah, tanpa lebih lama lagi, akan saya persilakan waktu dan tempat untuk Miss Pusda. Selamat pagi kepada para orang tua, lalu kepada pemimpin sekolah, dan mungkin ada Bapak Ibu guru yang ikut beserta juga di sini. Terima kasih untuk pagi ini, kita akan bersama-sama belajar bersama. Kenapa saya bilang belajar bersama? Karena saya juga selain sebagai praktisi pendidikan, konselor, saya juga adalah seorang ibu dari 3 anak. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang semakin hari semakin diperlengkapi untuk menunjang perkembangan anak-anak kita di rumah, seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Ya, apakah sudah terlihat di layar, Bapak Ibu? Sudah ya, sebenarnya sedang proses loading. Oke. Kenapa saya mengangkat tema mengenai stimulasi perkembangan otak pada anak usia dini? Gitu. Mungkin ketika membaca judulnya tentang bagaimana, ini menarik para orang tua untuk menarik rasa ingin tahu para orang tua untuk tahu lebih dalam tentang apa sih sebetulnya tema ini, seperti itu. Saya sangat suka membahas tentang stimulasi pada anak usia dini karena ada banyak hal yang bisa digali dari anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu perlu mengetahui bahwa ini adalah teori dasar dari perkembangan manusia. Tidak hanya perkembangan anak begitu ya, tapi karena kita sebagai orang tua juga berawal dari anak. Sehingga ini adalah teori basic, teori dasar perkembangan manusia. Jadi tumbuh kembang seseorang itu berdasarkan 2 hal. Pertama adalah terjadi secara alamiah, nature, di mana itu merupakan genetik, bawaan dari lahir, dan itu terberi oleh Tuhan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah nurture, melalui pemeliharaan. Proses pemeliharaan yang berlangsung setelah anak itu lahir ke dalam dunia, di mana berarti ada peran serta dari orang-orang di sekitarnya, yaitu yang pasti peran utamanya adalah orang tua yang mengasuh anak kita, itu orang tua yang mengasuh anak tersebut, seperti itu. Kemudian bisa jadi juga peran dari pengasuh, tante omnya, atau lingkungan yang ada di sekitar sampai si anak tumbuh besar. Salah satunya adalah lingkungan sekolah. Atau mungkin kalau Bapak Ibu mengikut sertakan anak-anak Bapak Ibu ke dalam suatu lembaga pendidikan yang sering kita sebut bimbel atau les, itu juga menjadi salah satu faktor yang masuk di nurture, seperti itu, di proses pemeliharaan tumbuh kembang anak-anak kita. Ini perlu dipahami bersama bahwa ada 2 hal ini yang membantu proses tumbuh anak-anak kita. Lalu yang berikutnya ini juga masih konsep dasar perkembangan manusia. Ada 2, dan kualitatif. Sesuai dengan namanya, kuantitatif berkaitan dengan angka atau jumlah yang bisa diukur di setiap masa perkembangan anak-anak kita. Contohnya, tingginya tambah berapa, berat badannya berapa, lalu kapasitas intelektualnya gimana, jumlah kosakatanya sudah berapa kata. Mengapa saya masukkan kapasitas intelektual di kuantitatif? Karena sebetulnya anak-anak kita bisa diketahui kapasitas intelektualnya dari tes IQ yang seringkali Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau jumpai. Seperti itu. IQ-nya angka berapa, lalu ada di skala berapa. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kualitatif. Ini yang tidak akan seperti itu, yaitu contohnya perubahan kematangan fungsi pada perkembangannya. Contohnya, seberapa sih pemahaman anak secara kognitif? Lalu bagaimana motorik halusnya ini berkembangnya sudah sejauh apa? Itu lebih kualitatif karena kualitas yang dilihat. Motorik halus berkembang atau tidak secara matang dilihat dari tolak ukurnya adalah milestone yang mungkin Bapak Ibu udah banyak sekali bisa cari di Google begitu ya. Untuk anak usia dini motorik halusnya sudah sejauh apa, misalnya seperti itu. Itu adalah kualitatif seperti itu. Nah, berikutnya
saya akan masuk ke tahap perkembangan manusia. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada prenatal period, di mana itu merupakan sebelum kelahiran sampai si anak lahir ke dalam dunia. Lalu yang berikutnya yang saya masukkan ke dalam kotak itu merupakan perkembangan anak usia dini. Dari bayi 0 sampai 1 tahun, kemudian masuk ke toddler 1 sampai 3 tahun, dan early childhood, yaitu anak usia dini, usia awal 3 sampai 6 tahun. Lalu yang selebihnya Bapak Ibu bisa lihat dari sampai late adulthood, seperti itu. Hari ini yang akan kita bahas terkait poin memang ini untuk anak-anak usia dini, orang tua yang terlibat di sini juga anak-anak usia dini, untuk kita sama-sama belajar bagaimana membantu anak-anak kita untuk berkembang semakin optimal. Nah, berikutnya ini masih teori-teori dasar Bapak Ibu. Ada satu tokoh perkembangan yaitu Piaget membagi tahap perkembangan kognitif anak itu menjadi 4 tahap. Yang pertama ada sensori motor, yang kedua dan yang keempat ini buat dewasa formal operasional. Hari ini yang akan saya bahas pertama, 2 tahap pertama, karena berkaitan dengan usia anak usia dini begitu ya. Sensori motor itu dari lahir sampai dengan usia, kemudian preoperasional dari usia 2 sampai dengan sekitar 6 sampai 7 tahun. Seperti itu. Apa saja itu kita akan bahas. Nah, sensori motor itu Piaget di mana seorang anak, bayi atau anak usia 2 tahun itu bergerak dari tindakan refleksnya dia, instingnya jalan. Contohnya seperti anak ketika lahir, dia ada seperti gerakan kaget begitu ya, itu refleksnya mulai bekerja. Sensori pemahaman tentang dunia di sekitarnya melalui koordinasi seluruh sensori-sensorinya dia, seluruh panca inderanya bekerja. Responnya adalah dengan tindakan fisik. Misalnya dia merasa sensor di area perutnya lapar misalnya. Responnya terhadap sensor itu adalah dia menangis karena dia lapar. Seperti itu. Lalu kalau preoperasional, ini anak-anak mulai mempresentasikan, mulai memahami dunia dengan kata, udah mulai bicara nih, dengan gambar, dengan simbolis, seperti itu. Baru dia bisa merespon terhadap stimulasi-stimulasi yang dunia berikan. Jadi di dalam tahap preoperasional ini, jangan salahkan anak ketika anak seringkali tidak paham dengan instruksi-instruksi kita, karena mereka dalam tahap ini itu masih membutuhkan simbol-simbol, gambar, dan yang konkret. Konkret itu artinya jelas bisa masuk ke dalam logika pemahamannya si anak. Kalau misalnya mama dan papa di rumah mungkin seringkali kita gemes gitu ya sama pemikiran anak yang kita udah sampaikan nih. Jangan main sepeda karena panas. Nah, kalau cuma dengan kata-kata saja tanpa ada gambar yang jelas, simbol-simbol yang jelas, anak juga bisa jadi akan protes ketika anaknya sudah bisa bicara nih di usia preoperasional ini. Gimana sih panas, maksudnya gimana? Misalnya seperti itu. Sehingga anak perlu sekali memahami alasan-alasan yang diberikan orang tua secara konkret. Misalnya kita berikan gambar atau video tentang oh panas itu artinya ada sinar matahari, rasanya panas. Mereka butuh merasakan dengan sensor mereka. Baru mereka paham bahwa larangan kita untuk anak-anak main sepeda siang hari, oh ternyata panas begini toh rasanya. Atau oh ternyata sesuatu yang tidak menyenangkan itu begini toh gambarnya. Sehingga anak menjadi mudah menerima alasan yang kita berikan melalui gambar-gambar tersebut. Mengapa? Karena memang tahapannya seperti itu. Oleh karena itu, untuk para guru juga ketika mengajar, saya yakin guru-guru TK sebegitu kreatifnya ya, tidak hanya di sekolah ini, tapi di sekolah manapun, pasti berusaha memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan ini. Kalau ada rekan-rekan guru yang mungkin sedang dalam proses pembelajaran juga, mari kita sama-sama belajar hari ini bahwa inilah tahap perkembangan kognitif anak-anak ini. Bahwa betapa betul diperlukan pada anak-anak usia dini itu gambar,
warna-warni, kemudian video tutorial langsung yang anak bisa coba dan lihat, seperti itu. Nah, kalau untuk konkret operasional ini udah tahap yang lebih atas lagi, mereka sudah mulai bisa mengklasifikasikan benda-benda, udah mulai bisa membedakan, seperti itu, udah tingkat yang lebih atas. Lalu yang formal operasional pasti tingkatannya sudah lebih meningkat lagi, mereka tidak hanya berpikir tentang konkret, tapi tentang hal-hal yang abstrak sifatnya, gitu ya. Berikutnya, ini masih berbicara tentang sensori motor dan operasional tadi. Ini memudahkan mom and dad di rumah untuk melihat bahwa ciri-ciri dari perkembangan anak-anak di tahap sensori motor pasti berdasarkan tindakan. Makanya mengapa anak-anak usia dini itu pasti tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Wajar. Jadi ketika belajar pun tidak bisa nih kita paksa si anak-anak ini untuk duduk diam, dengarkan gurunya dalam waktu yang cukup lama. Karena memang usia perkembangan yang masih bergerak, menggunakan tindakannya mereka, seperti itu. Kemudian mulai berkembang tahap langkah demi langkahnya mereka, lalu masuk ke dalam praoperasional, ini juga masih di usia dini. Tadi saya sudah sampaikan penggunaan simbol, bahasa, kemudian ada konsep-konsep intuitif, tuh konsep-konsep yang supaya mereka memahami dengan pasti, dengan nyaman, yaitu menggunakan konsep-konsep yang harus konkret, jelas, supaya mereka lebih mengerti, oh seperti itu. Kalau mempelajari bentuk segitiga, tidak bisa kita hanya bilang ini segitiga. Atau misalnya dengan hanya gambar yang kita gambar dengan pulpen saja mungkin bisa begitu ya. Namun anak terkadang perlu memegang. Segitiga seperti apa, bentuk balok seperti apa, seperti itu. Karena kembali ke tahap perkembangan kognitifnya yang masih konkret tersebut. Yang operasi konkret dan operasi formal saya tidak begitu membahas, Bapak Ibu. Kemudian, oleh karena itu, berdasarkan ciri-ciri pokok perkembangan kognitifnya, sehingga sangat perlu menjadi catatan bagi para guru dan orang tua bahwa anak butuh panduan yang konkret, yang jelas. Lalu kita perlu menggunakan sistem scaffolding dalam proses pembelajaran. Scaffolding ini kalau Bapak Ibu pernah dengar mengenai konsep membangun sebuah gedung, biasanya para tukang-tukang bangunan begitu ya, bapak-bapak yang membantu membangun menggunakan scaffolding seperti tangga bertingkat untuk memasang misalnya batu bata atau memasang hal-hal yang berkaitan untuk proses pembangunan. Nanti setelah jadi, setelah dirasa kuat, scaffolding itu akan dilepas satu persatu. Demikian juga dengan sistem pembelajaran untuk anak usia dini. Sistem scaffolding ini berdasarkan tokoh-tokoh psikologi ini satu hal yang bisa dikatakan sangat membantu. Mengapa? Karena anak-anak ini belum bisa secara mandiri belajar. Sehingga perlu bantuan orang dewasa, yaitu dalam hal ini orang tua dan guru, untuk membantu anak-anak ini bisa belajar tahap demi tahap. Ketika sudah bisa di tahap pertama, pelan-pelan kita bisa kurangi bantuan kita. Seperti itu. Kembali kepada perkembangan kognitifnya yang memerlukan panduan yang konkret, si anak memerlukan perintah untuk mengerjakan tugas itu singkat dan jelas. Seperti itu. Tidak bisa diberikan perintah yang bertingkat. Kalimat bertingkat, kalimat yang banyak, complicated, itu tidak bisa. Karena daya tangkapnya juga masih singkat dan sederhana. Seperti itu. Berkaitan dengan ciri pokok perkembangan anak usia dini masih menggunakan tindakan, banyak tindakan bermain, maka diperlukan juga adanya waktu relaksasi atau break time, di mana mereka bisa menguras energinya dulu sebentar, kemudian berikan waktu bermain, dan mengapa dalam proses pembelajaran anak usia dini bermain menjadi salah satu tools, salah satu cara yang bisa dipakai oleh orang tua dan guru untuk bisa membantu proses pembelajaran anak-anak usia dini ini. Nah, ini juga salah satu yang terakhir merupakan salah satu cara untuk supaya anak-anak ini menjadi lebih memahami pembelajaran, yaitu gunakan gambar yang lebih banyak dibanding tulisan. Bukan berarti tidak tanpa tulisan, tapi lebih banyak gambar untuk membantu pemahaman mereka dan meminimalisasi tulisan yang terlalu banyak. Seperti itu.
Sampai sini saya rasa sudah mulai terbuka ya pemahaman kita. Kemudian saya akan lanjut. Ini adalah perkembangan anak-anak usia dini, sekilas contoh seperti itu. Saya ambil di usia 3, 4, dan 5. Contoh motorik kasar. Mama dan papa pasti di rumah sudah memahami gitu ya anak-anaknya seperti apa. Pertama, kesimpulan satu kata yang bisa menggambarkan motorik anak-anak usia dini ini adalah tidak bisa diam. Betul ya Mama dan Papa ya. Kalau anak usia dini itu sangat bisa tertata diam, itu juga menjadi pertanyaan besar harusnya bagi para orang tua. Kok terlalu diam ya anaknya seperti itu? Karena wajar anak usia dini ini memang perkembangan motoriknya masih terus berkembang, sehingga memang tidak bisa diam. Usia anak usia 3 tahun misalnya, motorik kasarnya, sangat menikmati sekali gerakan sederhana, lompat, berlari ke sana kemari. Untuk apa? Kesenangannya semata. Seperti itu. Belum terlalu memikirkan tujuannya untuk apa. Hanya untuk sekedar bermain, bersenang-senang, dengan bisa jadi dirinya sendiri atau orang lain yang ada di sekitarnya. Tapi kalau mungkin untuk orang tua, kita agak, aduh nih anak nggak bisa diem banget gitu ya. Mungkin kitanya juga jadi kadang-kadang merasa pusing begitu ya dengan aktivitas yang terlalu mobile pada anak-anak ini. Kemudian di usia 4 tahun, anak masih menikmati aktivitas yang sama, tapi mulai lebih suka berpetualang. Siapa nih Mam Endet yang di rumah yang anaknya mulai memanjat tangga sendiri, naik turun tangga dengan kaki bergantian. Kita udah mulai takut gitu ya. Apalagi ini juga bisa terjadi untuk anak-anak usia sebelum 4 tahun yang mungkin motorik kasarnya lebih berkembang, lebih cepat dibanding anak-anak lain. Udah mulai nih naik turun tangga. Udah mulai manjat-manjatin misalnya pajangan. Sekalian sharing dengan pengalaman pribadi saya, anak saya 3, jadi melewati tahap perkembangan usia dini pastinya. Dan saat ini anak saya usia yang pertama 7,5 tahun, yang kedua itu 5,5 tahun, dan yang paling kecil 1 tahun 6 bulan. Betapa luar biasanya anak-anak ini, gitu ya. Kita sendiri sebagai orang tua kadang-kala merasa was-was. Waduh, nanti jatuh, nanti begini. Seringkali kita malah lebih sering melarang daripada mensupport stimulasi anak-anak ini, gitu ya. Kalau udah mulai manjat, pasti deh mama, papa, atau oma opanya di rumah yang udah sibuk. Aduh, gitu. Kebanyakan adunya ini, gitu ya. Hati-hati jatuh gitu misalnya. Seperti itu. Apalagi mulai usia 4 tahun ini udah mulai diperkenalkan dengan yang namanya main sepeda. Di kondisi pandemik ini sepeda laku banget, Mam Endet ya. Laku banget, anak-anak juga mulai ikut-ikutan orang tuanya main sepeda. Ada yang mulai main sepedanya kebut, itu sehingga orang tua juga jadi khawatir, takut terjatuh dan lain sebagainya. Namun inilah, mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, kita harus mengetahui bahwa inilah tahap perkembangan anak-anak usia dini secara motorik mereka. Usia 5 tahun, lebih suka lagi berpetualang. Begitu ya, mungkin mulai suka trial and error yang ada di YouTube, bikin tutorial make up kah, bikin tutorial bikin slime, dan lain sebagainya. Sudah mulai ada tujuannya, sudah mulai ada rasa kompetisi di dalamnya. Begitu. Lalu perkembangan motorik halus seperti yang Mam Endet bisa lihat, udah mulai bisa mengambil objek-objek kecil dengan jempol, ibu jari, dan telunjuknya. Usia 4 tahun udah mulai meningkat, koordinasi motorik halusnya lebih tepat lagi. Seperti itu, udah mulai bisa pegang gunting mungkin, udah mulai menggunting walaupun masih berantakan. Sudah mulai bisa mewarnai. Usia 5 tahun sudah lebih matang lagi. Seperti itu ya. Kemudian wajar sekali dalam tadi ini motorik, lalu dalam kognitif lagi, wajar sekali ketika anak-anak usia dini ini kesulitan melihat sudut pandang orang lain. Karena memang kognitifnya mereka, pola pikirnya mereka masih egosentris, masih berpusat pada diri sendiri. Makanya kita sebaiknya memang tidak boleh untuk mengatakan kepada anak usia dini ini, kamu tuh mestinya misalnya ada kakaknya usia 5 tahun, adiknya usia 2 tahun. Salah dong sama dedek. Kadang-kala kita harus menempatkan diri kita, sudut pandang kita di sudut pandang mereka. Tidak mudah untuk si anak mengerti, memahami sudut pandang kita orang dewasa. Karena anak-anak ini, anak usia dini ini masih sudut pandangnya adalah egosentris, berpusat pada diri sendiri, egoisnya masih tinggi. Seperti itu.
Ya, kemudian mereka imajinasinya tinggi ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjut di perkembangan aspek bahasa. Berbicara tentang bahasa, tidak lepas dari aspek komunikasi. Bahasa itu sendiri ada dua nih, Mam Endet. Yang pertama adalah reseptif, yang berikutnya adalah ekspresi. Reseptif itu bagaimana kemampuan si anak untuk menyerap, memahami apa yang dilihat dan apa yang didengar. Bahasa-bahasa, kata-kata, kalimat, dan lain sebagainya. Ini terjadi biasanya pada anak-anak usia dini yang 0 sampai kurang lebih 2 tahun yang mungkin masih belum bisa berkata-kata seperti itu ya. Tapi ada juga anak usia 2 tahun yang sudah mulai bisa mengekspresikan kata dan bahasa komunikasinya. Nah, ini baru dinamakan bahasa ekspresif. Kemampuan si anak berkomunikasi dengan berkata-kata. Seperti itu. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dia bisa mengungkapkannya. Baik itu melalui kata-kata langsung atau melalui tulisan. Seperti itu. Nanti Mbak Mendet ketika ada dalam pemaparan saya ada pertanyaan-pertanyaan, Mbak Mendet bisa tuliskan dulu. Nanti dalam sesi tanya jawab, di sesi berikutnya Mbak Mendet bisa bertanya. Kemudian masuk berikutnya adalah perkembangan psikososial manusia. Ini terjadi dari infant, dari bayi sampai dengan orang tua. Tapi yang kita akan bahas secara lebih detail adalah di tahap dari bayi sampai dengan awal usia sekolah, begitu ya. Psikososial ini berbicara tentang bagaimana perkembangan psikis si anak berkaitan dengan lingkungan sosialnya mereka. Ini sosial menjadi peran penting untuk membentuk bagaimana seorang anak berkembang kepribadiannya. Seperti itu. Kita lihat dari bayi. Dari yang bayi. Nah, Mendet bisa lihat yang bayi ini adalah basic sekali yang harus dibangun oleh para orang tua atau caregiver, yaitu trust dan mistrust. Jadi perbandingannya adalah trust atau mistrust. Trust di sini berbicara kita mau membangun kepribadian anak kita yang punya trust, kepercayaan, atau tidak percaya sama kita sebagai orang tuanya. Mana yang mau dibangun? Saya rasa semua orang tua pasti inginnya yang positif begitu ya, yaitu trust-nya yang dibangun. Ini berkaitan dengan, contohnya seperti ini. Kalau anak-anak kita yang masih bayi itu, kita mau bentuknya yang mana? Gitu ya. Kalau misalnya kita mau bentuknya rasa kepercayaan dia kepada kita, caregiver atau orang tua, harapan saya adalah tidak ada ilustrasi atau bohong-bohongan kepada si anak. Contoh, anak pasti kalau ya orang tuanya punya kelekatan cukup baik dengan si anak biasanya akan nangis ketika orang tuanya pergi. Seperti itu ya. Akan sedih ketika orang tuanya tidak ada di sekitarnya. Ini adalah tahapan yang wajar. Jadi jangan sebagai orang tua jangan kita katakan, aduh ini anak saya gitu ya. Ditinggal mamanya bentar aja nangis terus gitu. Rewel banget sih. Karena memang itu tahapan wajarnya. Dia lagi membangun trust atau mistrust nih sama orang lingkungan terdekatnya dia. Lingkungan yang aman. Kita sebagai orang tua, sebagai keluarga harusnya memberikan lingkungan yang aman dan nyaman kepada anak. Sehingga trust itu yang dibentuk sebagai kepribadian awal dari si anak-anak ini. Kalau kita seringkali sebagai lingkungan utamanya dia, seringkali meninggalkan tanpa bicara dengan si anak, maka yang akan muncul adalah mistrustnya dia. Yang terbangun adalah rasa ketidakpercayaan si anak kepada orang tua, yaitu yang seharusnya menjadi lingkungan utama. Akibatnya apa sih, Mam Endet, ketika rasa ketidakpercayaan itu yang terbentuk? Akibatnya ketika nanti sekolah beneran nih, hari pertama sekolah, si anak akan jauh lebih sulit ditinggal. Si anak akan jauh lebih sulit adaptasi dengan lingkungan baru. Kenapa? Karena lingkungan yang aman, utamanya saja memberikan rasa tidak aman. Apalagi lingkungan baru lingkungan yang benar-benar itu asing buat dia. Tapi kalau yang dibangun dari si anak adalah trust-nya, rasa kepercayaannya terhadap lingkungan utamanya, maka si anak akan lebih mudah beradaptasi ketika masuk ke lingkungan baru. Perhatikan itu. Dan jadi bahan refleksi kita bersama begitu ya, Mam Endet. Contohnya bagaimana membangun trust si anak. Kalau memang Mam Endet adalah orang tua yang bekerja dan anak dititipkan di rumah sama kakek dan nenek atau sama pengasuh, katakan saja kalau Mam Endet mau mama atau mami mau kerja dulu.
nanti mami pulang jam sekian, walaupun mungkin anak usia dini belum terlalu ngerti gitu ya, kita ngomongin itu. Nggak apa-apa, tapi yang penting kita sudah menyampaikan informasi bahwa mami kerja, nanti kita akan kembali lagi. Tapi pastikan kita menepati kembali dan langsung dalam tanda kutip pegang pengasuhannya itu balik kepada kita. Seperti itu. Sama contoh lainnya adalah misalnya kalau Mam and Dad sudah memberikan janji kepada si anak untuk misalnya, oke, nanti sore mami temenin kamu main sepeda atau berenang. Ternyata itu kita langgar. Tanpa kita memberikan penjelasan. Si anak yang terbangun adalah mistrustnya, tidak percaya. Sehingga dia akan menyamaratakan semua orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh karena itu, basic trust mistrust ini menjadi satu hal yang penting untuk dibangun sebagai dasar dari perkembangan kepribadian atau psikososial seorang anak. Ketika sudah masuk ke tahap berikutnya, tahap toddler, anak-anak usia 1 tahun sampai usia 2 tahunan, ini yang mulai terbentuk adalah apa? Otonomi atau shame and doubt. Kalau misalnya yang sudah dibentuk di awal trust, maka si anak akan mulai bisa lebih menempatkan diri sebagai anak yang otonominya terbentuk seperti itu. Otonomi, dia punya self control yang baik. Tapi di dalam sini untuk membentuk otonomi juga butuh peran orang tua di dalamnya. Bagaimana si anak diberikan juga kebebasan untuk bisa misalnya tidak selalu melulu orang tua, aduh jangan, yang ini jangan dipegang, yang ini jangan, kebanyakan jangannya. Sehingga si anak akan merasa tidak berkembang, akan merasa menunggu perintah dulu, baru dia akan jalan. Sehingga akibatnya apa? Otonominya tidak berkembang. Gitu ya, kehendak untuk melakukan sesuatu atas keinginan pribadinya tidak juga berjalan. Yang tumbuh jadinya adalah shame and doubt. Jadi dia merasa kurang percaya diri untuk tampil, dia merasa bahwa saya tidak punya kapasitas untuk bisa menonjol, untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Karena kadang-kala orang tua, jujur saja, saya juga sebagai orang tua kadang-kala merasa bahwa repot ketika anak harus bermain secara bebas. Dalam arti di rumah main bebas, akhirnya dia main air, berantakan gitu ya, airnya kemana-mana. Terus kita seringkali sebagai orang tua melarang gitu, jangan nanti ini, nanti begini, jangan nanti begini. Akhirnya si anak hanya akan menjadi anak yang pasif. Tidak mau memulai interaksi secara langsung, tidak mau memulai interaksi duluan, tidak tumbuh rasa percaya dirinya untuk mulai melakukan satu aktivitas di lingkungan yang baru. Karena sudah terhambat dulu tuh di rumah. Akibatnya apa ketika rasa tidak percaya dirinya yang muncul, lebih besar rasa malunya yang muncul, kita masuk ke tahap berikutnya nih, preschool. Tahap di mana anak-anak sudah masuk usia TK gitu ya, TK dan usia TK, akan ada perasaan tambah menjadi tuh rasa tidak percaya dirinya, merasa bersalah, takut, tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani mencoba karena takut disalahkan, seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang sudah dibangun autonominya, dia akan memiliki tahap perkembangan selanjutnya yaitu inisiatif yang baik. Seperti itu. Dia punya tujuan, dia punya kemauan untuk bisa melakukan hal-hal yang memang bertujuan baik untuk perkembangan dirinya sendiri. Lalu kemudian masuk ke berikutnya, ketika anak-anak tahap basic yang sudah jalan, trust-nya, autonominya sudah terbentuk, inisiatifnya terbentuk, pasti dia akan menjadi anak dengan kepribadian yang industri. Di mana dia mulai mandiri, mulai bisa mempersiapkan apa yang menjadi urusannya dia sendiri, misalnya merapikan bagian tempat tidurnya sendiri. Lalu kalau dia yang berkembang adalah yang bawah, mistrust, shame and doubt, guilt, lalu yang akan tumbuh di usia nanti dia masuk SD adalah inferior. Benar-benar dia merasa insecure, dia merasa sangat tidak percaya diri, merasa bahwa dirinya tidak berguna, merasa bahwa dirinya tidak punya kemampuan untuk bisa mencapai satu goals tertentu dalam, khususnya dalam akademik ya, kalau dalam hal ini sekolah, termasuk berkaitan dengan membangun relasi. Pasti anak-anak yang inferior mempunyai kendala dalam membangun relasi sosial dengan orang lain. Seperti itu. Nah, misalnya ada pertanyaan, masih bisa nggak nih dibantu anak-anak ini? Masih bisa, namun alangkah lebih baik ketika golden age ini, masa golden age ini, kita bantu mereka dengan optimal dulu. Karena kalau sudah lewat sampai masuk masa remaja nanti,
itu sudah jauh lebih sulit dibanding ketika kita membentuk di tahapan golden age. Seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang golden age. Kita akan lanjut dulu, ini perkembangan psikososial. Berikutnya adalah hal-hal yang saya bahas tadi tentang fisik, motorik, ada bahasa, ada kognitif, sosial, emosional, lalu ada juga tadi psikososial. Semua ini tidak bisa hanya dilakukan stimulasinya secupluk begitu ya, tidak bisa hanya satu-satu doang. Tapi semuanya harus bekerja bersama-sama, harus berkembang, diupayakan bersama-sama. Ini namanya adalah perkembangan yang holistik. Ketika kita mau anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang secara seluruh aspek yang berkembang dengan baik, maka kita lakukan stimulasi pada seluruh aspek ini. Dinamakan stimulasi yang holistik. Jadi keseluruhan, menyeluruh. Ini adalah beberapa bentuk-bentuk stimulasi, yaitu pertama motorik. Mbak Mendet bisa perhatikan slide yang saya share ini. Motorik, modal utamanya adalah ada dua nih, koordinasi gerakan dan aktivitas belajar. Ini adalah dua hal penting, seperti itu. Kalau yang urusannya, kalau Mbak Mendet mendengar kata motorik, itu sudah pasti bergerak, seperti itu. Jadi kalau Mbak Mendet lebih banyak melarang anak bergerak, itu artinya kita dalam fase sedang menghambat perkembangan motoriknya si anak. Koordinasi gerakan, tadi yang sudah disampaikan di awal, ada berlari, melompat, duduk, berjalan, lalu apalagi ya, jinjit misalnya, bergerak ke kanan ke kiri, menari dan lain sebagainya, itu adalah koordinasi gerakan. Dan semua pasti gerakan-gerakan anak memiliki tujuannya masing-masing. Seperti itu, dan yang tidak kalah penting adalah aktivitas belajar. Tapi tahapan pertama yang harus dilalui adalah koordinasi gerakan dasar ini dulu. Baru si anak, kalau sudah melewati koordinasi gerakan yang baik, si anak akan bisa masuk ke aktivitas belajar, yaitu mulai bisa pegang pensil dengan baik, menggambar, seperti itu. Mengapa saya bilang koordinasi gerakan ini lebih utama dulu daripada aktivitas belajar, menulis, dan menggambar? Karena tidak mungkin anak bisa memegang pensil dengan baik tanpa stimulasi yang tepat, seperti itu. Contohnya bagaimana sih stimulasi untuk menulis yang baik? Nanti di slide-slide berikutnya saya akan sampaikan. Ini adalah basic pemahaman dulu supaya kita sama persepsi bahwa motorik adalah harus bergerak. Tujuannya apa? Tujuan dari stimulasi motorik ini, pertama, mengendalikan perilaku si anak. Ketika anak dibiasakan diberikan stimulasi motorik semaksimal mungkin, nanti kita sebagai orang tua tidak terlalu kerepotan untuk mengendalikan perilakunya. Kok kayaknya agak kontra ya pernyataan ini, begini Bapak dan Ibu. Berlari, melompat, duduk, berjalan. Biarkan anak-anak ini berkembang sebagaimana mestinya nih berkaitan dengan motoriknya. Namun di dalam stimulasinya kita perlu mengarahkan. Berlari itu sebaiknya dalam kondisi situasi yang seperti apa. Jadi bukan berarti sebebas-bebasnya itu tanpa aturan. Tetap yang namanya stimulasi itu ada aturan mainnya. Sehingga ketika anak berlari di dalam ruangan tanpa arahan yang jelas, atau bahkan sampai merusak, itu kan sudah destruktif begitu ya, sudah menghancurkan. Itu sesuatu yang perlu dibantu, distimulasi, diarahkan. Dengan bantuan itu sehingga kita bisa membantu anak mengendalikan perilakunya kemudian hari. Anak jadi tahu di mana, saat seperti apa, situasi seperti apa dia harus bergerak. Seperti itu. Lalu fokus pada kegiatan hingga ada aturan dalam stimulasi, anak dibantu juga untuk fokus pada kegiatan hingga tuntas. Ini membantu si anak nantinya untuk bisa fokus pada kegiatannya. Harapannya apa? Nah, tahap usia dini, tahap sebelum masuk jenjang SD gitu ya, ini tahap-tahap uji coba terus-menerus sambil menguji coba juga aturan-aturan main yang orang tua berikan. Tujuan akhirnya adalah dia bisa siap masuk jenjang SD. Begitu. Jadi Mbak Mendet jangan merasa khawatir kalau anaknya di rumah nih, khususnya orang tua TK nih, gitu ya. Saya tahu yang ikut ini ada juga yang orang tua dari jenjang SD. Untuk jenjang TK, saya perlu menyampaikan bahwa tidak perlu merasa khawatir atau terlalu cemas berlebihan ketika anaknya tidak bisa duduk diam dalam proses pembelajaran di TK, begitu ya. Jadi bergerak ke sana kemari gitu. Nanti saya ada beberapa tips untuk membantu anak-anak TK ini bisa lebih menikmati proses pembelajaran jarak jauh
di rumah seperti apa. Namun ini adalah dasar untuk kita pahami bersama dulu. Berikutnya, ini ada beberapa contoh untuk stimulasi motorik, yaitu motorik kasar. Sebagai orang tua dan guru, kita perlu kreatif untuk bisa membantu stimulasi motorik anak-anak ini. Lempar, tangkap, lompat tali, bermain sepeda, menendang bola, balok titian. Mama Eda tidak perlu beli, gitu ya. Pakai perlengkapan saja yang ada di rumah. Bola saya rasa hampir rata-rata anak usia dini punya, begitu ya. Atau kalau tidak ada bola, gunakan yang lain. Lempar boneka misalnya, atau lempar benda-benda yang sifatnya adalah lembut seperti itu. Kemudian balok titian, kalau di sini kan kelihatannya terprepare dengan baik gitu ya, karena mungkin ini adalah sekolah TK begitu ya. Tapi untuk balok titian, Mam Edet bisa ganti dengan kertas misalnya seperti yang ada di bawah tuh, atau karpet Mam Edet bisa diberikan berjarak, si anak mulai bisa berjalan di karpet-karpet yang diberikan jeda. Ini untuk melatih keseimbangan, karena sangat penting juga melatih keseimbangan anak-anak ini, termasuk bermain sepeda salah satunya seperti itu. Ini motorik kasar. Saya yakin dan percaya Mam Edet juga sudah banyak yang melakukan hal ini di rumah seperti itu ya. Berikutnya, ini beberapa contoh untuk stimulasi motorik halusnya si anak. Bisa meronce, menyusun balok. Meronce itu seperti memasukkan manik-manik ke dalam benang, mewarnai. Mewarnai itu salah satu yang mudah yang bisa dilakukan untuk stimulasi motorik halusnya si anak. Meremas-remas bola yang lembut, squishy, bermain slime, play-doh, lalu pasir kinetik. Nah ini, buka tutup kancing. Kebanyakan orang tua merasa bahwa nanti anak akan bisa sendiri. Memang pada akhirnya anak akan bisa sendiri. Namun alangkah lebih baik kalau stimulasi ini bisa dilakukan, dibantu dalam proses golden age-nya mereka. Buka tutup kancing itu bukannya tidak ada tujuan. Banyak sekali dari cuma sekedar satu aktivitas. Buka. Mereka harus koordinasi mata dan tangan untuk memegang kancing. Lalu mengkoordinasikan gerakan mereka. Gerakan yang terlalu keras pasti akan bisa membuat kancingnya misalnya jadi rusak. Sehingga mereka belajar dari sana bagaimana mengkoordinasikan energinya mereka, mengontrol energinya mereka. Lalu mulai memegang bagian sisi yang bolong seperti itu ya, bagaimana mereka harus koordinasi lagi nih mata dan tangan dan energi untuk memasukkan kancingnya. Seperti itu. Lalu bermain Lego, ini juga satu aktivitas yang bisa membantu anak-anak kita ini memacu imajinasi mereka. Seperti itu. Tuang air, tuang tepung, wah ini pasti Mam Edet di rumah mungkin sudah kepikiran, aduh becek Lause gitu ya, becek Miss, pasti berantakan. Ini bisa dilakukan, bisa jadi di teras. Atau Mam Edet punya kreativitas lain, bisa dilakukan kepada anak-anak. Ini hanya beberapa contoh. Sekaligus bisa membantu juga memberikan aturan main kepada mereka. Hanya di satu pojok ruangan, Mam Edet sudah berikan satu karpet untuk bermain seperti itu. Lalu ada stiker. Buka cabut stiker ditempel, begitu ada stiker di mana-mana. Itu juga membantu stimulasi motorik halus mereka. Termasuk juga tracing, jadi bisa Mam Edet print gitu ya, lembaran-lembaran worksheet, mulai tracing, mencari jejak, seperti itu. Itu juga membantu kemampuan motorik halusnya berkembang dengan baik. Berikutnya adalah stimulasi bahasa. Ini saya membaginya menjadi dua, yaitu reseptif dan ekspresif. Ini ada beberapa contoh yang Mam Edet bisa coba praktekkan di rumah untuk membantu stimulasi area bahasa reseptifnya mereka. Reseptif itu penerimaan, pemahaman. Walaupun si anak belum bisa bicara, tapi hal ini bisa terus dilakukan. Yaitu dengan mendongeng, dengan berarti kita menambah kosakata baru ke dalam perbendaharaan katanya si anak. Boleh nggak sih anak-anak nonton nih, gitu ya? Kalau saya sih sebagai psikolog, saya bukan yang terlalu kaku, langsung mengkat anak tidak boleh nonton YouTube apalagi. Namun, sejauh apa anak-anak kita didampingi oleh mama dan papa di rumah dalam menonton televisi atau YouTube seperti itu. Dan sejauh apa batas waktunya Mam Edet sudah terapkan. Jadi ketika anak-anak menonton, sangat penting untuk anak-anak usia dini ini didampingi. Didampingi tidak hanya ikut menonton pasif papa mamanya, tapi bisa kita menggali atau memberikan kosakata baru melalui tontonan yang anak tonton. Misalnya lagi menonton tayangan menyanyi Abang Tukang Bakso misalnya.
Di situ kita juga bisa sambil memperkaya kosakata dengan, oh tuh lagu Abang Tukang Bakso tuh. Sambil dia dengarkan, nanti sesekali kita bisa tambahkan, oh itu baksonya bulat, misalnya seperti itu. Jadi mendampingi anak saat menonton dan mendengarkan musik, orang tuanya tidak pasif, tidak selalu terus-terusan pasif. Itu sama aja anak nonton sendirian, seperti itu. Kemudian sambil-sambil jalan-jalan sore misalnya, atau aktivitas bersama orang tua, anak-anak bisa sambil dikenalkan dengan banyak hal. Misalnya lagi jalan sore ketemu tanaman atau bunga, oh ini namanya bunga, bunga itu warnanya ini, tuh lihat ada bagian-bagian, seperti itu. Sehingga anak tambah kosakata barunya. Berikut Mama Medet, stimulasi bahasa yang bagian ekspresif. Kalau tadi si anak reseptifnya sudah diajak mendengarkan cerita, kalau anak sudah mulai bisa berkata-kata, si anak mulai diajak untuk coba dong ceritain lagi tadi yang Mama ceritain apa. Atau kita bisa membantu memberikan stimulasi dengan memberikan pertanyaan. Tadi ada siapa saja di dalam cerita? Tokohnya siapa saja? Seperti itu. Kemudian ada bernyanyi, minta anak bernyanyi, menjawab pertanyaan tadi sudah, mengajukan pertanyaan. Dari cerita yang Mama ceritakan tadi, dari gambar ini misalnya, apa yang Dedek mau tanyakan? Lalu baca puisi dan lain sebagainya. Nah ini ada beberapa hal yang perlu Mama Dedek ketahui bahwa stimulasi bahasa itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin semua harus diverbalkan, diucapkan, sehingga semakin banyak perbenaran katanya. Nah ini contoh, bercerita tidak sama dengan membacakan ya Mam Endet ya. Contohnya nih, ada dongeng Bangau dan Merak Sombong. Saya bacakan secara singkat. Di dalam hutan, nah ini bedanya membaca dengan bercerita. Ini adalah membaca. Di dalam hutan ada seekor burung merak yang sombong karena memiliki bulu yang indah. Saat merak berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek. Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Terus seterusnya sampai, saya ambil singkat saja. Bangau bicara pada merak. Merak, lihatlah aku. Nah, apa yang Mak Endet rasakan saat saya membacakan cerita? Pasti merasa boring. Pasti merasa, aduh nih ngapain sih? Bacanya kok kayak begitu. Sama Mam Endet. Sama perasaannya ketika Mam Endet membacakan cerita datar seperti itu. Itu namanya membacakan, bukan bercerita. Tapi kalau bercerita, Mam Endet buat hidup. Misalnya seperti ini, di dalam hutan ada seekor burung merak yang sombong karena dia memiliki bulu yang sangat indah. Harus seperti itu tuh. Saya rasa guru-guru TK sudah tidak malu-malu lagi ya kalau mengekspresikan bagaimana bercerita kepada anak-anak didik di rumah. Dan ini ada, misalnya ada percakapan, Mama dan Papa bisa, lihat bebek, lihatlah bulu indahku, misalnya seperti itu, dengan gerakan-gerakan, dengan mungkin intonasi suara yang naik turun, dengan suara yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Nah ini tadi ya, tujuannya adalah supaya si anak merasa tergugah untuk ingin tahu isi cerita, supaya anak jadi ingin dengar, fokus, dan lain sebagainya. Berikutnya, ini adalah stimulasi sosial dan emosi. Bagaimana Mam Endet bisa melakukan social play di rumah, seperti bermain restoran-restoranan, jual-jualan. Di dalam situ, di dalam social play atau role play, Mam Endet bisa menerapkan aturan-aturan bermain. Sehingga ini membantu menambah nilai moral untuk bisa anak-anak terapkan nanti di kehidupan sosialnya dengan lingkungannya. Bermain dokter-dokteran, bermain guru-guruan. Khususnya dalam bermain guru-guruan ini anak jadi bisa berekspresi gitu ya, bagaimana sebagai seorang murid seharusnya, bagaimana sih kita menghargai seorang guru saat lagi mengajar, seperti itu. Ajukan pertanyaan why, kenapa sih kok si tokoh dalam cerita kok misalnya dia bertengkar, harusnya bagaimana, seperti itu. Jadi ada nilai-nilai moral yang dimasukkan. Nah, kenapa Golden Age? Pak Mendet perlu perhatikan. Masa-masa Golden Age ini penting untuk diberikan stimulasi karena di sini ada attachment dan komunikasi dengan anak yang dibangun. Attachment adalah kelekatan. Bagaimana kita memiliki kelekatan dengan si anak, itu menentukan bagaimana si anak ke depannya. Kelekatan tidak hanya secara emosi, namun juga secara fisik. Sentuhan, belayan, kata-kata, seperti itu. Ini sangat menentukan bagaimana akhir dari perkembangan Golden Age-nya ke tahap berikutnya. Usia, karena ini usia 0 sampai 5 tahun pertama, kemampuan daya serap otak ini masih optimal-optimalnya, sehingga perlu sekali menentukan stimulasi yang tepat bagi perkembangan masa depan anak di kemudian harinya.
Kemudian di sini juga perlu bantuan nutrisi dan stimulasi, dan masa ini tidak bisa diulang. Oleh karena itu sangat penting penanaman value-value apapun, stimulasi apapun di tahap ini. Seperti itu ya, yaitu ada moral, seni, kognitif, dan lain sebagainya, tahapan atau aspek yang tadi sudah kita bahas di awal. Stimulasi harus berulang dan jangan pernah berhenti. Kenapa? Kalau berhenti, diulang-ulang supaya mereka ingat nih, jangan berhenti. Kalau berhenti, mereka akan stuck dan harus ulang lagi dari awal. Itu yang akan menyulitkan kita sebagai orang tua dan mungkin guru yang mengajar di sekolah. Pentingnya pendidikan anak usia dini. Apa pentingnya, Mam Endet? Terjadi stimulasi motorik, ya. Semuanya berkembang, kreativitas, kemampuan komunikasi, kemandirian, merangsang imajinasi, pembentukan karakter, moralnya berkembang. Di sekolah, kenapa saya bilang penting pendidikan anak usia dini ya, bisa di rumah dan bisa di sekolah. Dua-dua ini harus berjalan berseimbang. Kenapa? Di rumah belum tentu konsisten nih secara aturan dan jadwal. Jujur aja, betul loh, saya sebagai orang tua juga merasa perlu adanya adanya arahan dari sekolah untuk memberikan aturan, jadwal, penggunaan seragam, itu supaya konsisten, supaya si anak terlatih konsistennya, sehingga terbentuklah nanti disiplin untuk membantu tahap kembang menuju usia nanti SD. Kemudian ini semua kenapa disebut penting pendidikan anak usia dini, supaya berkembang holistiknya tadi itu, berkembang stimulasi perkembangan holistiknya keseluruhan terjadi dengan optimal. Karena kalau di rumah, apakah kita bisa menjamin hal-hal tadi yang aspek-aspek tadi itu berkembang holistik secara keseluruhan berjalan bersamaan? Rasa-rasanya kita perlu bantuan orang lain, yaitu dalam hal ini sekolah, untuk membantu kita memiliki arahan dalam pendidikan anak usia dini kita. Ini dia ya, masa PJJ. Saya rasa ada kekhawatiran yang sama, baik di orang tua, siswa maupun guru. Punya rasa khawatir. Mungkin guru khawatir bagaimana nih mengajarkan si anak dalam masa PJJ. Namun guru-guru sudah dibekali dengan banyak, dengan seminar-seminar di sekolah maupun di luar sekolah, dengan mengasah kreativitasnya sendiri. Orang tua juga pasti punya rasa khawatir. Oleh karena itu, rasa khawatir orang tua ini perlu dikomunikasikan ke guru, sehingga jadi satu hal yang baik gitu ya, sinergi yang baik, terbentuk kerjasama yang baik, seperti dan saling bantu, khususnya dalam masa PJJ ini. Rasa bingung, penasaran, dan kesulitan lainnya juga pasti dirasakan oleh siswa. Namun tidak masalah, mama dan papa, ketika kita bisa berjalan berbarengan, bersinergi, saya rasa kita mulai bisa menghilangkan satu demi satu rasa kekhawatiran kita. Sangat wajar ketika kita sebagai guru maupun orang tua mengalami fase masa transisi perubahan. Tidak ada yang mau masa pandemik ini terjadi, begitu ya. Tidak ada yang pernah mau, dan kita juga pasti merasa syok awalnya. Denial, resistance, exploration, commitment. Ini adalah 4 fase masa transisi perubahan. Apa itu? Denial. Kita awalnya pasti merasa, aduh, enak masa lalu nih, nggak ada begini-beginian. Enak nggak ada corona nih, sekolah jalan lancar. Semua dirasakan oleh guru maupun orang tua. Coba aja hal itu tidak terjadi, coba aja berjalan seperti biasa. Ini mencoba menolak, pasti awal-awalnya kita begitu. Lalu kita mulai timbul fase resisten, marah dengan keadaan, rasa kesel, rasa menyalahkan orang lain gitu ya. Tahapan ini pasti juga dialami oleh orang tua dan guru, saya rasa seperti itu ya. Mengeluh, aduh susah sekali nih proses PJJ, aduh susah sekali nih menerapkan pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Mulai merenung. Namun saya rasa ketika kita sudah masuk ke tahap yang lebih, dalam tanda kutip, yang lebih sehat, kita masuk dalam tahap yang ini. Sudah mulai eksplorasi, gitu ya. Apa yang akan harus saya lakukan ya? Kemungkinan-kemungkinan apa ya? Bagaimana ya? Tidak mungkin rasa-rasanya anak hanya diam mendekam di rumah. Kebanyakan jadinya anak pola tidurnya tidak baik, kebanyakan nonton YouTube, TV, dan lain sebagainya. Tidak ada aktivitas yang dalam tanda kutip berguna, bermanfaat untuk stimulasi aspek-aspeknya dia. Mulai kita eksplor, mencari, itu yang menyelidiki, dan akhirnya tahun ajaran baru kita mulai lagi masuk ke dalam tahapan menerima kondisi PJJ saat ini, walaupun ada masih sedikit-sedikit yang masih khawatir, dan itu hal yang wajar. Nah, sekarang kami mengharapkan, saya pribadi mengharapkan Mam Endet sebagai orang tua, dan juga saya pun sebagai praktisi pendidikan dan sebagai orang tua, mari tidak hanya berhenti pada eksplorasi, tapi kita mulai pada komitmen. Fokus kita apa? Tujuan kita apa? Goals-nya apa? Dan saya berharap kita bisa bekerja sama begitu ya, untuk
membangun kerjasama, kerja tim yang baik. Kerja tim itu terdiri dari orang tua, papa dan mama, si anak, mungkin pengasuh di rumah, dan juga kami sebagai praktisi pendidikan, dan juga mungkin bapak ibu guru yang ada di sekolah untuk bisa bekerja sama, berkomitmen. Tujuannya cuma satu, pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya, edukasi tetap berjalan, stimulasi tetap berjalan bagi anak-anak kita, supaya mereka tetap berkembang. Jangan sampai karena keegoisan kita sebagai orang dewasa menjadinya stuck, anak-anaknya tidak berkembang, seperti itu. Karena kemarin saya mengutip dari kemarin ada rapat besar gitu ya dengan para menteri, khususnya Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem, mengutarakan bahwa banyak orang tua yang akhirnya merasa PAUD ini tidak perlu lagi pendidikan anak usia dini, karena dirasa orang tua bisa menyelesaikan sendiri di rumah tanpa bantuan sekolah. Alhasil berdasarkan survei dari Menteri Pendidikan sendiri pun, banyak yang akhirnya tidak berjalan, stimulasinya tidak maksimal, khususnya orang-orang tua yang merasa bahwa peran orang tua sudah cukup begitu ya, sehingga jadinya stimulasinya terkendala dan terhambat. Sehingga saya sebagai praktisi dan psikolog pendidikan mengajak kita semua membuka pemikiran dan pandangan kita yang tujuan cuma satu, jangan sampai karena pandemik kita di rumah aja, tidak ngapa-ngapain dan berhenti stimulasi pendidikan untuk anak-anak usia dini. Karena akan berat ketika berhenti tadi, tidak diulang, akan berat ketika kita nanti membawa anak-anak kita ini kembali ke sekolah. Kembali kepada masa sekolah yang sebenarnya lagi. Seperti itu. Ini peran orang tua, sebagai mitra sekolah, kita berupaya mengikuti konsisten sekolah yang sedang dibangun, berusaha juga kita menyiapkan fasilitas pendukung belajar di rumah, berbagi peran yang tepat antara papa dan mama. Kalau ada kendala, komunikasikan, jangan ragu dengan sekolah. Saya rasa sekolah mau mendengarkan. Lalu ini beberapa perannya gitu ya. Siapkan anak, kenalkan PJJ ini seperti apa. Alasannya kenapa sih nak kita harus PJJ di rumah, seperti itu. Kemudian kenalkan guru-gurunya seperti apa, aturan mainnya seperti apa. Siapkan bersama perlengkapan PJJ. Kenapa bersama? Supaya anak merasa bahwa pembelajaran ini juga suatu hal yang penting dan anak terlibat di dalamnya. Seperti itu. Siapkan reward-reward kecil, sederhana, stiker, dan lain sebagainya, diserahkan kepada orang tua. Kemudian jangan lupa berikan apresiasi sekecil apapun si anak sudah mencapai target pembelajaran. Walaupun kecil, misalnya targetnya adalah anak bisa abjad A sampai Z, tapi dia baru bisa A sampai C. It's okay. Kasih apresiasi sekecil apapun. Bisa dengan pujian, seperti itu. Lalu lakukan role play. Ini mempersiapkannya, lakukan role play bermain sekolah-sekolahan di rumah sehingga si anak jadi terbiasa. Seperti itu. Jangan kagetin anak dengan ayo besok kita sekolah tanpa persiapan. Gitu ya. Jadi si anak juga akan menjadi merasa ini satu hal yang mengganggu buat dia. Satu hal yang dadakan itu kurang nyaman ya, Mama Mendet ya. Sehingga kita perlu mempersiapkan, memperkenalkan anak dengan sekolah itu melalui video. Wah, sekolah itu menyenangkan. Kenalkan anak bahwa jarak jauh itu tidak menjadi penghalang buat anak-anak belajar. Tetap bisa ketemu teman-teman, tetap bisa ketemu guru. Ceritakan hal-hal menyenangkan dari sekolah walaupun harus home learning di rumah. Seperti itu. Ini tadi kita harus bersinergi bersama, tujuannya cuma satu, demi anak-anak kita, demi pembelajaran anak-anak kita tetap optimal dan maksimal. Ini penutup dari saya. I believe that investing in our children's development from the earliest age is the single most important contribution we can make. Gak ada lagi yang kita bisa investasikan. Harta mungkin yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, apapun yang kita miliki, yang terpenting untuk anak-anak usia dini ini adalah bagaimana kita bisa menginvestasikan pendidikan yang tepat, yang holistik kepada anak-anak kita di rumah. Sehingga mereka nanti berkembang mandiri, tidak selalu melulu kita harus dampingi. Dan pastinya sebagai orang tua, kita tidak akan bisa mendampingi terus-menerus, sehingga kita perlu pupuk di usia yang early stage ini. Kita perlu kemas sedemikian rupa. Seperti itu. Orang tua perannya di rumah pasti tanggung jawabnya utama untuk anak-anak. Sekolah juga punya peran dan tanggung jawab yang juga sama besarnya. Bekerjalah kita bersama-sama membentuk anak-anak ini jadi lebih baik. Demikian dari saya rasa bisa kita pahami bersama, dan jika ada pertanyaan, terbuka, Mama Mendet.
Baik, terima kasih atas sharing ilmunya, Pusda Lausya. Saya ingatkan kembali kepada peserta seminar bahwa apabila ada pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat diketikkan di kolom chat agar menghindari pertanyaan ganda dari Mami dan Papi. Lalu setelah itu akan kami panitia bacakan, saya sebagai moderator akan bacakan untuk kemudian dijawab oleh Pusda Lausya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Mami dan Papi, akan saya rangkum sejenak materi dari Pusda Lausya. Jadi kita ingat lagi ya Mami dan Papi bahwa untuk membantu perkembangan otak anak usia dini secara optimal itu kita tidak bisa sembarangan. Kita harus memahami bahwa anak-anak memiliki cara pikir yang berbeda. Mereka masih berkembang otaknya, mereka masih memiliki pemikiran yang egosentris, hanya berputar seputar mereka saja, belum bisa memahami pandangan orang lain. Dan dalam memahami hal-hal pun mereka harus memiliki penjelasan yang konkret, tidak bisa cuma dengan ucapan, tapi juga harus dengan jelas. Ada gambarnya, atau mungkin mereka harus mengalami hal tersebut sendiri. Nah, dalam belajar pun anak-anak juga harus lebih banyak istirahatnya dibanding orang dewasa, harus dengan cara yang menyenangkan biar mereka bisa lebih konsentrasi, lebih fokus. Karena kita pun juga kalau misalkan belajar terus-terusan pasti akan bosan dan lelah. Nah, anak-anak jadi membutuhkan lebih banyak waktu dan juga aktivitas yang menarik. Lalu stimulasi apa aja ya yang bisa kita berikan di rumah? Tadi Pusda Lausya sudah memberikan banyak ya contohnya yang ternyata sederhana tapi wah stimulasinya nih sangat-sangat membantu sebenarnya seperti mengancingkan baju, bermain spons. Nah, dalam menstimulasi ini pun tidak hanya pendidikan dari sekolah saja seperti PJJ yang dapat menjadi stimulasi tapi juga hal-hal seperti itu di rumah. Nah, dalam membantu perkembangan otak anak kita pun kita harus memberikannya secara holistik, tidak cuma satu atau dua aspek seperti motorik saja, tapi semuanya. Dan oleh karena itu butuh bantuan dan kerjasama bukan hanya dari sekolah saja, tapi juga dari orang tua, dari mungkin pengasuhnya, dan juga orang-orang lain di sekitar anak-anak kita. Baiklah, sudah masuk nih beberapa pertanyaan dari orang tua. Saya akan melihat sejenak dan akan saya bacakan. Oh, ada pertanyaan yang bagus. Tadi Miss Pusda membahas soal trust dan mistrust di usia batita. Nah, tadi Pusda Lausya juga sempat mengatakan bagaimana kalau ternyata telat nih, telah terlewat masanya, tapi ingin kembali membangun. Apa yang harus parent lakukan apabila dalam membangun trust di anak usia batita itu kurang sempurna atau mungkin maksudnya kurang cukup ya. Tapi anak ini sekarang sudah melewati usia tahap tersebut. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan bagaimana mengejar kembali nih tahap-tahap yang udah terlewati. Bagaimana untuk supaya anak tuh tetap bisa berkembang secara optimal. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang kita sebagai orang tua ya ada perasaan menyesal kadang-kala kalau setelah mendengar paparan tadi ya, aduh udah terlewat nih anaknya jadi udah kelewat jadi gimana gitu ya. Tidak perlu merasa kecil hati Mam and Dad yang ada di rumah kalau sudah terlewat. Walaupun memang itu tahap basic sekali, namun bisa memperbaikinya dengan ketika kita melakukan kesalahan sebagai orang tua, kita juga jangan menunjukkan bahwa kita terus bersitegang, tetap terus egois dengan pendirian kita, bahwa kita yang paling benar. Sampaikan bahwa kita salah dan mama minta maaf, papa minta maaf. Terus bangun komunikasi, yang terpenting adalah komunikasi. Kita terus menjaga komunikasi yang baik dengan si anak, kemudian mendengarkan juga menjadi poin penting. Karena anak-anak ini ketika misalnya basic trust-nya tidak terbentuk dengan sempurna, dia akan merasa insecure, merasa tidak aman, sehingga aku mau ngomong pasti nggak bakal dengerin mama, atau seringkali jadinya responnya adalah ke orang tua membantah dan lain sebagainya. Berikan waktu antara mom and dad untuk bisa bicara empat mata dengan si anak, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, misalnya apa yang kamu mau mengharapkan dari mama untuk berubah tuh apa, seperti itu. Sehingga ketika sudah ada pembicaraan dari hati ke hati, anak didengarkan, dan kita meminimalisasi dalam tanda kutip kebohongan-kebohongan misalnya, si anak akan mulai terbangun lagi trust-nya.
gitu, seperti itu sih. Sehingga anak mulai terbangun lagi trust-nya, terbentuk lagi, dan ini mulai bisa dibantu ditutupi tahapan basic yang tadi sempat terlewat. Semoga bisa membantu menjawab seperti itu, Mam Endet. Di sini juga saya coba melihat ada pertanyaan lain ini dari orang tua lain yang saya tidak perlu sebutkan begitu ya. Ini terkait sebenarnya usia berapa sih anak siap untuk sekolah? Kadang orang bilang ngapain sekolah umur segini, orang masih main-main percuma gitu ya. Terus udah gitu ini banyak sekali jadi perbincangan di mama-mama begitu ya. Tapi ada juga yang udah 1 tahun atau bahkan kayak artis-artis tuh ya, sekolah bayi seperti itu. Siap atau tidak siap itu orang tua yang paling tahu. Contoh, menyiapkan anak untuk masuk usia praTK misalnya. Kita menilai diri kita dulu sebagai orang tua. Si anak udah siap belum ya? Contohnya adalah toilet training dulu. Toilet trainingnya sudah sejauh apa? Saya mengharapkan, saya sebagai psikolog atau praktisi pendidikan mengharapkan anak sudah siap sekolah saat sudah dilatih, dibantu toilet trainingnya dulu di rumah nih. Bukan berarti gurunya nggak mau repot di sekolah, bukan itu. Bukan. Karena dari situ adalah tolok ukur berkembang kemandiriannya si anak. Walaupun dalam proses toilet trainingnya anak masih sesekali 2 kali ngumpul, it's okay. Berarti sudah mulai siap. Itu sudah mulai bisa dimasukkan ke sekolah praTK, misalnya seperti itu. Sama misalnya Mam Endet perlu melihat atau merefleksikan dalam diri bahwa kayaknya siap nggak stimulasi anak di rumah. Kalau di rumah tidak ada orang-orang yang dapat diandalkan untuk membantu stimulasi anak Mam Endet, lebih baik dibawa ke sekolah. Karena sudah pasti di sekolah lebih konsisten secara aturan. Lalu sudah terarah program-programnya apa saja, seperti itu. Dan pasti ada guru-guru yang mengobservasi tumbuh kembang dan membuat catatan-catatan terhadap tumbuh kembang anak-anak Mam Endet. Itu yang membuat kita punya keputusan siap kapan anak dimasukkan ke sekolah. Tapi kalau di rumah sumber dayanya sudah yakin pasti bisa mengcover secara holistik tumbuh kembang anak-anak, ya silakan di rumah, begitu. Tapi kalau rasa-rasanya kayaknya nggak optimal nih di rumah nih, terus jamnya, timetable-nya, schedule dan lain sebagainya, kayaknya saya sebagai orang tua atau pengasuh kesulitan untuk membantu anak tumbuh kembang secara holistik tadi itu, silahkan didaftarkan di sekolah, gitu ya, untuk membantu persiapan anak-anak untuk masuk ke jenjang nanti yang lebih tinggi, baik itu TKB atau kelas 1-nya, seperti itu. Terus kemudian, apakah anak sudah boleh mulai les saat umur 3 tahun, seperti les piano? Saya sih mengharapkan les-les untuk anak usia dini ini tidak les-les yang akademik begitu ya. Tidak perlu saya merasa bahwa anak usia 3 tahun itu, anak usia dini itu tidak perlu les yang akademik seperti itu. Rasanya seperti les piano, les-les balet, karena ini lagi pandemik ya, saya juga tidak menyarankan untuk itu, tapi ini hanya menyarankan ketika pandemik berakhir, maka sah-sah saja ketika anak boleh les-les seperti itu. Jangan sampai les-les yang membebani atau menguras pemikiran yang terlalu akademik seperti itu, karena nanti dia bisa jadi bosan sekolah. Nah di sekolah sudah ada arahan kan, misalnya stimulasi ABC, terus kemudian hitung-hitungan, ikuti saja pola di sekolah. Kalau anak mengalami kendala, konsultasikan sejauh apa sih kendala yang dialami, supaya sekolah dan orang tua punya satu metode yang sama pembelajaran di rumah. Itu. Terus kemudian untuk mengenai les-les ini, harapannya les-les ini ya tidak membebani waktu jam tidurnya si anak, karena anak usia dini saya mengharapkan masih perlu sekali jam istirahat tidur, karena biar otak mereka tuh masih baik terisi oksigennya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya, ya semoga menjawab ya Mam Endet ya. Kemudian berikutnya, apakah kiat-kiat bagaimana anak bisa memperhatikan materi saat PJJ? Nah, seperti itu. Saya berharap bahwa ada pemaparan dulu kepada orang tua dari guru, misalnya bukan pemaparan detail. Misalnya kayak kisi-kisi, nanti minggu depan selama seminggu misalnya ada pembelajaran tentang angka atau tentang apa. Nah, si anak mulai disiapkan dulu nih sama Mam Endetnya di rumah, atau dikenalkan dulu aturan-aturan saat PJJ. Misalnya Mam Endet bisa temukan di video-video di YouTube misalnya edukasi-edukasi tentang bagaimana sih PJJ itu, bagaimana sih home learning, sambil diceritakan kepada si anak. Oh, kalau PJJ itu belajar di rumah, artinya kita harus ada di depan komputer atau handphone. Kita harus bagaimana sikap duduknya, aturan-aturan main seperti itu yang terus-menerus tanpa bosan
secara gradually diulang-ulang. Jadi trial and error, Mam. Jadi tidak sekali 2 kali lalu si akan bisa diam. Namanya anak-anak masih tahap bermain begitu ya. Tapi terus diingatkan aturan-aturannya, sambil diberikan sisipan-sisipan reward kalau si anak hari itu bisa good, nah misalnya. Dan juga perlu diperhatikan waktu breaknya si anak. Rentang usia anak itu berkaitan dengan rentang konsentrasi. Anak tahun konsentrasinya maksimal fokus di 5 menit. 5 menit gitu. Perlu diperhatikan breaknya itu tidak harus ya istirahat, pergi meninggalkan layar, enggak gitu juga. Misalnya berdiri sambil nyanyi goyang-goyang, dan boleh minum sebentar. Jadi break yang dimaksud bukan berarti juga pelajaran, tidak. Misalnya anak diminta berdiri dulu, pijit-pijit badannya, relaksasi, seperti itu. Karena rentang anak bergantung pada usianya, seperti itu. Nah, kemudian untuk melatih fokusnya si anak di luar PJJ juga si orang tua bisa memberikan aktivitas-aktivitas fisik gitu ya. Kenapa saya bilang kalau bisa nonton YouTube itu didampingi? Karena, dan tidak terlalu lama dibatasi, karena itu bisa menguras atau mengambil fokusnya si anak. Ada penelitian yang saya juga perlu share ke Mama Mendet. Saya punya klien waktu itu dia di SMP-nya bermasalah secara fokus dan relasi sosial. Dimundurin ke belakang, ditanya, digali-gali kepada orang tuanya, ternyata sebelum usia 2 tahun itu diberikan gadget dengan sangat intens. Sehingga jadi gini Mam, penelitiannya adalah layar screen di YouTube itu bergerak begitu cepatnya. Sangat cepat pergerakannya. Sehingga anak sudah terbiasa yang terlalu intensif menonton YouTube atau TV terlalu sering, dia melihat bahwa itu adalah yang ditangkap sebagai kehidupan nyatanya dia. Padahal tidak, itu adalah semu. Ketika dia kembali ke sekolah, proses pembelajaran, kan tidak mungkin dunia real itu secepat screen yang ditangkap saat dia menonton TV atau YouTube. Ketika realnya dihadapi, dia menjadi sudah cepat boring, sudah cepat lelah, karena yang dihadapi realnya tidak secepat tayangan di YouTube yang biasa dia tonton. Sehingga itu yang saya katakan betapa sangat menyita fokusnya si anak. Seperti itu. Itu beberapa jawaban atau kiat-kiat yang bisa membantu Mbak Mendet terapkan di rumah. Kemudian bisa dibantu langsung Marcella, apalagi kira-kira pertanyaannya? Iya, wah udah banyak nih ternyata pertanyaannya. Tadi udah beberapa yang sudah dijawab oleh Pusdalawsya ya. Tadi ada sekitar 2 atau 3 pertanyaan yang langsung dijawab oleh Pusdalawsya. Nah, tadi ada pertanyaan kalau untuk anak PAUD, kan ketika PJJ di rumah gitu, bagaimana sih untuk meningkatkan daya dan konsentrasi anak? Karena seperti yang kita ketahui tadi, anak PAUD ini kan susah untuk diam ya, Pusdalawsya gitu. Kira-kira ada kiat-kiat apa nih untuk anak PAUD khususnya? Ya, itu ya untuk meningkatkan konsentrasi, karena energinya ini sangat banyak, maka berikan aktivitas, maksimalkan aktivitas-aktivitas yang membantu daya motoriknya berkembang, kemudian kognitifnya berkembang, bahasanya berkembang. Jadi jangan satu arah. Seperti tadi yang saya sarankan, YouTube, tontonan-tontonan, boleh nonton untuk selingan tapi didampingi. Lebih banyak perbanyak aktivitas motorik misalnya. Ya nggak apa-apa, kasih tepung kalau mamanya lagi main, bikin kue bareng misalnya, atau Play-Doh dibikin-bikin dibentuk, atau Lego, aktivitas-aktivitas seperti itu, atau bermain role play, sehingga betul-betul ada aktivitas motorik, energinya keluar gitu, seperti itu. Dan itu membantu anak supaya bisa lebih fokus. Kenapa saya katakan hal-hal yang dilakukan satu arah itu kurang optimal membantu anak untuk konsen? Karena satu arah, energinya tidak ada yang terkuras, energinya tidak ada yang terbuang. Sehingga ketika waktunya dia harus sekolah, duduk diem, itu ya jadinya dia nggak, gimana ya, sensornya dia tuh, sens tubuhnya itu pengennya bergerak terus gitu. Karena terbiasa hanya satu arah selama ini. Ketika diajak 2 arah, dia udah keburu bosan, keburu boring, seperti itu. Berenang misalnya, kolam renang di rumah tuh, kalau ada misalnya yang sederhana bisa dilakukan, atau bermain lempar tangkap, seperti itu sih, aktivitas-aktivitas yang bisa membantu fokus si anak. Sama istirahat, tidur siang itu juga salah satu yang penting. Seperti itu langsung. Baik, terima kasih Lasso. Berarti untuk mengakomodasi anak supaya bisa lebih konsentrasi, jadi energinya yang meluap-meluap itu di-spend dulu di aktivitas yang lain, seperti itu ya, Pusdalawsya ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, tadi kan Pusdalawsya mengatakan
untuk menyalurkan energi. Kira-kira ada aktivitas apakah yang sebaiknya tepat untuk menyalurkan energi? Mungkin 1-2 contoh aktivitas, Pusdalawasya? Aktivitas untuk menyalurkan energi ya, Lause ya? Ya, betul. Bisa dengan bermain lempar tangkap itu tadi, atau bermain petak umpet misalnya. Kalau misalnya Mbak Mendet mungkin ada yang kepusingan gitu ya, jadi berisik atau apa, memang siapkan waktu. Di rumah juga harus memiliki aturan bermain, misalnya yuk jam bermain misalnya misalnya nih habis PJJ jam berapa tuh ya, taruhlah jam 1 atau jam 2 sampai jam 3 main, ayo kita main apa, petak umpet. Sehingga anak juga punya aturan bahwa ada aturan mainnya nih, seperti itu. Main petak umpet, biarkan mereka lari-lari dan ajarkan dalam petak umpet itu ada aturan juga, mainnya mesti gimana dan lain sebagainya, supaya lari-larinya mereka lebih terarah, seperti itu. Atau kalau di rumah ada kolam renang, boleh tuh kolam renangan yang itu ya, yang bukan paten ya, yang bisa dilipat gitu ya, itu boleh digunakan juga. Atau bermain sepeda keliling rumah juga nggak apa-apa, tapi protokol kesehatannya tetap harus dijalankan, misalnya menggunakan masker atau face shield. Kemudian setelah pulang dari bermain sepeda itu langsung cuci tangan, ganti baju, dan mandi misalnya. Karena jujur saja, anak-anak tuh juga punya stresnya tersendiri loh di rumah terus begitu kan. Apalagi aktivitasnya hanya nonton, dan nonton. Seperti itu sih, beberapa contoh. Oke, baik. Terima kasih Pusdalawasya. Semoga itu menjawab pertanyaannya ya, Mami dan Papi. Waktu kita hanya tinggal 15 menit lagi, masih ada sekitar 3 pertanyaan lagi. Boleh ya, Pusdalawasya ya? Boleh. Baik, ada pertanyaan pagi Pusdalawasya, bagaimana nih menjelaskan kepada anak tentang mengambil video tugas, karena ketika anak sudah melakukan tugasnya, tapi ketika sudah muncul nih kamera, anak-anak tidak mau direkam. Terus ketika dijelaskan ini untuk homework, anak sepertinya homework gitu. Bagaimana ya Pusdalawasya? Trik-trik merekam gitu supaya ketika mengumpulkan tugas anak tuh bisa keluar gitu ekspresinya, senangnya. Oke, baik. Mbak Mendet, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini bisa jadi menjadi kendala juga untuk beberapa orang tua di rumah begitu ya. Nah, kembalikan lagi ke porsi awalnya, yaitu memperkenalkan anak dulu, mempersiapkan. Jadi anak-anak gini, Mbak Mendet, ilustrasinya. Kita orang dewasa saja itu kalau bisa menghindari perubahan yang drastis, yang mendadak. Demikian juga anak-anak. Anak-anak ini sebetulnya tidak terlalu juga suka dan memahami kalau harus ada di posisi yang tiba-tiba mendadak berubah. Contohnya adalah kondisi pandemik ini begitu ya, bagaimana harus belajar di rumah kok tiba-tiba PR harus direkam dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat perlu persiapan bagi anak-anak kita. Persiapannya apa? Tadi yang sudah saya jelaskan di slide, kenalkan anak dengan PJJ, sistemnya seperti apa, aturannya seperti apa. Kalau anaknya tidak suka dengan kata homework, berikan istilah yang lain yang menyenangkan. Jadi sebelum pada istilah homework, kita mengenalkan hal-hal menyenangkan apa sih yang akan kita jalankan nih selama PJJ, misalnya begini kalau saya terapkan ke anak-anak. Waktu itu menjelang masuk tahun ajaran baru, saya menyiapkan anak-anak tuh sudah sebulan sebelum proses berjalan begitu ya. Sebelum tahun ajaran baru dimulai, saya menyiapkan bahwa wah sebentar lagi kita udah mulai belajar lagi nih. Dia senang, wah ya masuk sekolah gitu ya, ketemu teman-teman. Lalu saya menjelaskan, sepertinya belum deh, soalnya coronanya masih ada nih, belum hilang. Saya bilang gitu. Jadi kita masih belajar di rumah sama mami, sama papi, atau sama mbak nih. Kadang-kadang kalau mami harus kerja, mami harus kamu harus belajarnya sama popo, sama nenek di rumah, begitu ya. Tapi nggak usah takut, nanti pasti ada yang seru deh yang mau kita kerjain sama-sama. Contohnya nih, ibu guru kamu di sekolah akan kasih video-video yang menyenangkan, kita bisa tonton sama seperti kayak kamu nonton YouTube. Nanti guru kamu ada di layar tuh, kayak guru kamu masuk di YouTube gitu, misalnya seperti itu. Kita bisa saling interaksi dengan guru loh, saling interaksi mungkin agak sulit ya. Kita bisa saling ngobrol sama ibu gurunya, tapi ada aturan-aturannya. Apa tuh aturannya? Misalnya selama ibu gurunya ngajar kayak di kelas, kita harus coba kunci mulutnya, biarkan ibu gurunya ngomong dulu. Benar-benar harus kalimat yang mudah dimengerti sama anak. Ketika masuk ke dalam PR, ini ada ini nih, ada yang harus dikerjakan sama
anak-anak misalnya seperti itu. Kenapa harus dibuat rekaman? Kan kamu suka nonton YouTube nih misalnya, supaya ini bisa masuk ke dalam video, kayak bikin video YouTube, dibikin semenyenangkan mungkin gitu. Kalau anak belum siap, jangan dipaksa untuk siap, seperti itu ya. Jadi oke, kalau kamu belum siap, kita terima dulu emosinya. Kayaknya memang kamu belum siap ya untuk kita bikin video sama-sama ya, ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah merasa siap, kasih tahu mama ya kapan kamu siap, ntar kita bikin video-video bareng, gantian. Habis mama bikin video kamu juga boleh bikin video mama, seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita orang tua harus sedemikian rupa. Sebagai guru TK itu mohon maaf nih, Mam Endet, kalau dibilang rasa malu, udah nggak ada malunya guru-guru TK untuk tampil di kamera, ekspresi segala macam, mimik muka berubah-berubah, intonasi naik turun, segala cara kita lakukan. Demikian juga saya mengharapkan Mam Endet, anak-anak berkembang tidak hanya tugas utama guru, tapi kewajiban, tanggung jawab orang tua sebagai pilar utama di rumah. Sehingga hal-hal seperti tadi bisa diterapkan. Gantian seperti main role play gitu loh. Sekarang oke deh, siapa duluan? Mama dulu yang direkam. Oke, mama duluan direkam. Bikin tugas ya, seperti kamu nanti ya, nanti gantian ya, seperti itu. Coba-coba hal-hal seperti itu, trial and error. Saya rasa sedikit banyak pasti anak-anak mulai mau mencoba ya, seperti itu. Kalau anak-anak tidak suka homework, Mam Endet bisa ganti istilah-istilah yang menyenangkan. Kita main yuk, kita main syuting-syutingan misalnya, seperti itu. Saya rasa itu Mam Endet dan Lausa Marcella. Ada lagi pertanyaan lain? Iya, ada pertanyaan, Pusda Lausa. Ada orang tua dari PG, ini kalau di sini KB ya. Maminya bertanya, bagaimana Lausa menanggapi omongan anak-anak yang masih belum kita pahami? Itu kira-kira harus seperti apa tuh, Pusda Lausa? Pertama, modalnya sabar. Kedua, sejauh apa nih kurang jelasnya seperti itu. Dan Mam Endet perlu memperhatikan juga bahwa bisa jadi ada kendala-kendala speech dalam anak-anak kita. Misalnya dalam masalah psikologis itu ada speech delay, kemudian ada masalah speech delay ya rata-rata ya anak-anak ya. Nah, itu perlu sejauh mana kita perlu bantuan ahli untuk bisa membantu misalnya terapi dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam kondisi ini untuk saran kepada mama dan papa di rumah, bilang dia untuk mama kurang jelas nih apa yang kamu ngomong. Bisa nggak bantu mama untuk supaya ngerti yang dedek ngomong sambil ditunjuk atau digambar misalnya, sehingga mama jadi tahu. Jadi juga kalimatnya mesti ditata dengan enak supaya anak tidak merasa kesel gitu, mamanya nggak tahu nih artinya yang saya ngomong misalnya. Jadi kata bisa nggak dedek bantu mama, nah ketika ada kata bisa nggak membantu mama, itu kesannya kayak saya membantu mama nih gitu. Jadi dibangun dulu kepercayaan dirinya, dibangun dulu positif emosinya supaya si anak merasa tidak insecure ketika orang tua apa sih ngomong apa sih, mau nggak ngerti. Nah itu kesannya kan langsung kayak di pojokan begitu ya, seperti itu. Minta bantuan anak, coba sambil ditunjuk ya supaya mama bisa paham apa yang kamu mau. Jadi mama bisa bantu kamu maunya apa, seperti itu. Seperti itu. Dan kalau memang ada kendala-kendala lagi di area speech, mungkin bisa ke ahlinya, bisa dibantu untuk dilihat nih, diobservasi sejauh apa memang butuh penanganan ahli, misalnya terapi dan lain sebagainya. Mas Marcella, ada yang menarik nih dari orang tua yang bertanya. Pusda Lausa, tadi Lausa ada bilang kita sebaiknya tidak ngomong seperti kamu mestinya ngalah sama dedek, jadi baiknya kita ngomong apa ya, begitu ya, mengingat anak masih berpusat pada diri sendiri. Ini sebenarnya topik pembahasan yang menarik nih, Mam. Jadi untuk membantu stimulasi anak-anak kita di area emosi, sosial emosi, perlu juga kita menerapkan ada satu hal penting yang tadi saya lupa tulis begitu ya, yaitu tentang hak kepemilikan. Seperti itu. Misalnya di rumah ada kakak dan adik. Masing-masing kakak dan adik pasti punya barang masing-masing begitu ya. Sehingga kadang-kala si adik mau ngerebut aja punya kakaknya, si kakak marah-marah, terus kita refleks bilang, jangan gitu sama adiknya, ngalah dong. Nah, itu satu hal yang sebenarnya tidak disukai oleh si kakak, kata-kata itu. Sehingga sejak dini kita perlu menanamkan aturan tentang hak kepemilikan. Contohnya gini, barangnya si kakak, barangnya si adik. Ketika si adik maksa mau pinjem barangnya si kakak, jangan dibela nih si adik.
Jangan dipaksa kakak harus memberikan ke si adik. Kita harus perlu menghargai perasaan atau kepemilikannya si kakak. Yaitu yang kita perlu katakan, adek tunggu ya, Cece atau kakak belum siap untuk kasih barangnya ke kamu. Nanti tunggu kakak atau Cece udah siap, baru kamu boleh pinjem. Nah, terus kita juga perlu sampaikan ke kakak, Mami tahu itu barang kamu. Nanti kalau kamu udah siap mau kasih pinjam ke Dede, boleh ya di-sharing seperti itu. Demikian juga sebaliknya. Ketika kakak penasaran, pengen banget lihat barangnya si Ade walaupun cuma pegang, dan si Ade marah-marah, itu juga yang kita terapkan. Sehingga si anak merasa dihargai kepemilikannya, si Ade juga berusaha untuk menahan, mengontrol diri, bagaimana cara meminjam. Disampaikan ke si adik cara meminjam yang baik gimana. Begitu Mbak Mendet. Ini penting karena berkembangnya usia, nanti si anak sampai dewasa jadi tahu, oh ini barang saya, dia bisa menjaga barangnya dengan baik. Oh itu barang orang lain, sehingga si anak tidak dengan keegoisannya terus-menerus main ambil aja barang orang. Dia jadi tahu di mana porsinya meletakkan, ini milik saya dan itu milik orang lain. Demikian Mbak Mendet, saya rasa sebagai orang tua tidak ada yang sempurna, tapi tidak ada juga panduan yang manual booknya orang tua begitu ya. Dengan hal-hal seperti inilah kita bisa sharing session, kita bisa sama-sama belajar. Saya pun sebagai praktisi pendidikan masih banyak kekurangan sana sininya gitu. Sehingga dengan saya sharing seperti ini, jadi pedang bermata dua juga untuk saya bisa merefleksikan ke dalam diri saya hal-hal yang bisa saya terapkan di rumah bersama anak-anak saya. Ada lagi langsung Marcella? Ya, ada yang menarik nih Lasa. Tadi kan ada yang menanyakan soal gimana untuk anak usia dini duduk diam ya. Nah, ini malah ada yang bertanya untuk anak remaja malah mereka cenderung di depan laptop terus, kebalikannya. Jadi gimana sih kita mengencourage mereka nih untuk anak yang sudah lebih besar supaya bisa normal lagi. Jadi tidak di depan laptop terus gitu. Gimana tuh Mas? Ini kayaknya perlu pembahasan lain nih nanti untuk khusus remaja gitu ya, tapi nggak apa-apa, saya jawab sedikit nih di sini ya. Untuk anak-anak remaja, dia sukanya di laptop terus. Perlu diketahui Mbak Mendet, remaja itu poin paling penting di mereka tumbuh kembangnya itu adalah relasi dengan peer group, begitu ya. Jadi nggak peduli tuh karena PSBB-nya harus di rumah terus, nggak bisa ketemu di luar rumah dengan teman-teman peer group atau rekan sebaya remajanya, jadinya di depan laptop chatting lah atau main game sama teman dan lain sebagainya. Oleh karena itu balikin lagi pertanyaan saya kembali, bagaimana pola komunikasi si orang tua dengan anak remaja ini? Apakah sudah terbentuk dengan baik? Kalau sudah terbentuk dengan baik, satu poin yang good, yang baik, sehingga bisa menerapkan aturan main lagi di masa PSBB. Misalkan waktu di depan laptop untuk belajar hanya dengan sampai jam sekian. Selebihnya silakan kita ngobrol bareng. Mam Endetnya bisa ngajak anaknya untuk ngobrol bersama seperti itu, atau bisa melakukan aktivitas-aktivitas bersama, atau di encourage juga anak-anaknya ini aktivitas di luar rumah. Saya rasa kita sudah new normal ya, dan boleh asalkan aturannya itu tetap diterapkan, misalnya bagaimana protokol kesehatan dan lain sebagainya. Namun untuk relasi orang tua perlu menjadi fokus utama dulu. Bikin aturan lagi nih di rumah seperti itu. Laptop sampai jam berapa, aturan tidur dan main game sampai jam berapa, seperti itu. Karena jujur yang jadi masalah utama akhir-akhir ini untuk remaja adalah bermain game online sampai lupa waktu sampai jam 3 pagi seperti itu. Itu beberapa klien remaja saya juga kedapatan seperti itu. Sehingga saya kembalikan bagaimana komunikasi yang terbangun dan aturan di rumahnya seperti apa. Begitu langsung Marcella. Ada lagi Mbak Mendet? Ya, ada satu mungkin ya Lasa, ada yang bertanya, tadi kan untuk membantu anak mau belajar di rumah, ada orang tua yang mungkin membujuk dengan reward, hadiah atau mungkin mainan atau makanan gitu. Apakah ini cara yang tepat? Dan kalau misalkan memang boleh memakai reward, apakah nantinya jadi tidak tergantung dengan reward? Mau melakukan sesuatu harus diberikan sesuatu dulu, itu bagaimana Pustila? Oke. Oleh karena itu rewardnya tidak selalu melulu harus barang Bapak dan Ibu. Jadi rewardnya ini bisa berupa pujian atau misalnya kamu pilih satu aktivitas apa yang kamu mau lakukan hari ini yang menarik buat kamu. Atau tontonan YouTube apa deh, satu atau dua yang kamu bisa berikan. Atau rewardnya bisa kata-kata pujian. Dan seperti itu. Dan balik lagi juga perlu terkait lagi tadi aturan dan komunikasi orang tua. Begitu ya. Sampaikan bahwa belajar ini tujuannya untuk kebaikan kamu. Sehingga tanpa atau ada pun reward, itu sebetulnya bukan menjadi
fokus yang utama. Itu hal seperti itu Mbak Endet bisa sampaikan ke anak, sehingga anak juga jadi terbuka pemikirannya. Perlu juga misalnya dengan video-video yang di YouTube misalnya gitu ya. Contohnya bagaimana anak fokus belajar, anak-anak bisa mencapai cita-citanya. Value-value yang seperti itu yang ditanamkan. Jadi pancingan reward boleh, tapi perlu juga diseimbangkan dengan sejauh mana edukasi orang tua bisa menyampaikan edukasi yang tepat kepada anak melalui yang tadi itu. Tujuannya apa sih sekolah? Cita-citanya kamu apa sih? Sehingga tanpa atau ada pun reward, ini cuma sebagai sedikit tool saja buat membantu anak seperti itu. Jadi mesti ada edukasi juga yang diberikan orang tua, pemahaman-pemahaman terkait yang tadi itu ya, Lause ya. Nanti kamu mau jadi apa sih nak? Menjadi dokter. Oleh karena itu kamu harus apa untuk jadi dokter seperti itu. Kalau anak yang masih usia dini, kata-katanya yang sesuai dengan anak usianya yang mudah untuk dia mengerti. Iya, karena waktunya sudah mau habis, jadi pertanyaannya satu lagi saja, dan untuk sisa pertanyaan yang belum terjawab, saya ingatkan bahwa pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa Mami titipkan ke petisi line, dan nanti akan diteruskan ke guru untuk diteruskan ke Pusda Lause. Sebisa mungkin akan kami jawab. Untuk menutup Q&A kita kali ini ada satu lagi pertanyaan. Lause, mohon maaf, selama ini kan pekerjaan anak TK banyak dibantu oleh orang tuanya. Itu bagaimana ya? Karena rasanya jadi kurang efektif. Itu bagaimana? Nah, tadi Mami yang sama juga bertanya mengenai di masa PJJ ini memang ijazah TK penting untuk masuk SD. Hari ini kita tidak membahas tentang penting atau tidaknya ijazah TK itu untuk di SD. Tapi yang penting adalah sejauh mana orang tua bisa konsisten menjalankan perannya dalam menstimulasi anak secara holistik. Ketika Mam Endet merasa bahwa mampu banget gitu ya, dan merasa memang sekolah kurang utama, tidak butuh bantuan sekolah, silakan Mam Endet putuskan sendiri. Namun rasa-rasanya saya sendiri pun sebagai orang tua masih merasa perlu untuk menitipkan pembelajaran ini di sekolah, menitipkan tidak secara harafiah ditaruh di sekolah ya. Saya masih membutuhkan arahan gurunya, bagaimana konsisten aturan, dan bagaimana yang saya maksud konsisten aturan itu adalah bagaimana terstruktur atau tidaknya pembelajaran yang diberikan kepada anak, stimulasi terstruktur atau tidak. Rasa-rasanya saya sebagai orang tua pun tetap butuh bantuan itu untuk bisa membantu anak terstruktur pelajarannya, sehingga saya masih membutuhkan sekolah. Jadi tidak lagi bicara tentang TK sekarang nggak ada SD. Oke, fine, itu satu hal yang lain. Namun seberapa kita bisa terstruktur dan holistik menstimulasi anak ini? Karena balik lagi tujuan utama adalah perkembangan anak didik kita tidak terputus hanya karena masalah corona, hanya karena PJJ harus berlangsung sedemikian rupa. Seperti itu. Lalu pertanyaan, selama ini kan pekerjaan anak-anak TK 85% dikerjakan mami-maminya dan menurut saya tidak efektif. Nah, begini nih, ini menarik Mam Endet. Kalau Mam Endet punya anak-anak usia dini, anak TK, saya juga punya anak usia TK. Di awal saya kerepotan, kelabakan, mesti mempersiapkan sedemikian rupa anak saya supaya lebih bisa mandiri untuk menyiapkan, mengerjakan PJJ-nya ini. Tapi kalau persiapan kita matang, saya rasa kita bisa membantu anak untuk mandiri. Ingat tadi tahapan yang tadi saya berikan untuk psikososial, bagaimana si anak ada otonominya dan ada shame and up. Oleh karena itu, bantu si anak dengan sistem scaffolding, Mam. Begitu ya. Saya rasa guru-guru juga wajib nih untuk memberikan yang lebih detail tentang bagaimana cara mengerjakan, tutorialnya lah, maksudnya aturan-aturan dalam panduan, maksud saya panduan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu. Itu jadi satu scaffolding. Scaffolding itu adalah bantuan untuk si anak bisa mengerjakan. Orang tua bagaimana? Lepas tangan. Saya tahu kerepotan orang tua. Memasak, nyuci baju, ngurus, ada usaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, scaffoldingnya ini kita bentuk. Orang tua, kalau di TK, Lause Holly, apakah jam pengumpulan tugas itu ada jeda? Ada diberikan batas waktu tertentu? Ada Pusda Lause, sekitar seminggu. Jam berapa? Pengumpulan tugasnya masih di sekitar seminggu, jadi nggak langsung hari itu dikumpulkan. Nah, terima kasih. Nah, itu dia. Saya rasa seluruh guru di sekolah manapun itu menerapkan sistem yang kurang lebih sama, memikirkan bagaimana orang tua juga repot dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
ketika orang tua mengatakan bahwa 85% atau banyakkan rata-rata tugasnya orang tua nih yang ngerjain gitu ya. Berarti itu ada hal yang perlu dibenahi. Bagaimana misalnya bantuannya itu, panduannya itu diberikan clear, jelas, hari satu-satu bertahap. Jangan ada 3 tugas lalu dikasih semua-muanya gitu ya. Satu tugas, hari ini ada tugasnya ini. Kalau ada misalnya orang tua yang punya caregiver di rumah, diberitahu juga ini. Dek, bantu mama siapkan yuk, hari ini tugasnya mewarnai gambar es krim misalnya gitu ya. Apa aja yang mesti disiapin? Suruh dia berpikir juga. Oh, pensil warna, ya udah yuk bantu mama siapin. Yuk, mama dampingin kamu sebentar karena nanti mama harus nyuci nih. Nanti mama harus masak nih, seperti itu. Nanti mama balik lagi buat lihat bagaimana pekerjaan kamu. Biarkan anak mandiri gitu ya. Mandiri, kalau ada salah, sedikit salah banyak atau sedikit banyak salah, it's okay, proses belajar. Kita berikan apresiasi, oh bagus banget mewarnainya. Tapi ini nih masih ada putih-putihnya, misalnya kurang, di-encourage dengan kata-kata positif. Pertama itu. Kalau misalnya aktivitasnya menggunting dan menempel, gimana Lause? Misalnya gitu ya. Kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan anak menonton tutorialnya. Biarkan dia menonton, biarkan dia mulai berpikir dulu. Dengan pertanyaan kita ajak dia berpikir. Nah, udah ada videonya. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Seperti itu. Jadi jangan, deh sini mama yang kerjain ini tempel di sini. Ya benar, pasti mamanya repot seperti itu, gitu ya. Jadi scaffolding kita perlu untuk anak. Lama-lama, kalau kita selama ini sebagai dalam tanda kutip kuli bangunannya si anak, bangun si anak pakai 5 tangga, pelan-pelan kita lepas, jadi 4. Lama-lama dilepas. Bukan berarti ditinggal tanpa kita tidak balik lagi memonitor si anak. Udah sampai mana? Oh iya, bagus. Pinter, berarti mama bisa tinggal lagi nih, mama masaklah tuh mamanya, begitu loh. Nanti pelan-pelan balik lagi, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi sekarang saya pun meninggalkan anak juga dengan lebih tenang ya, walaupun tidak 100% tenang. Tapi anak sudah mulai bisa mandiri sendiri di rumah. Kerjaannya yang mana? Kalau dia harus buka link dari handphone, kasih tahu. Ini nanti ada link yang dikirim sama ibu guru. Kamu pencet yang warna biru-biru tuh, dipencet nanti keluar tuh muka guru kamu. Seperti itu. Seperti itu, Mama Endet. Jadi Mama Endet, saya perlu mengencourage Mama dan Papa di rumah bahwa pandemik ini kita alami bersama. Kesulitannya kita sama-sama alami. Saya sebagai orang tua, sebagai praktisi pendidikan, sama-sama mengalami hal yang sama nih. Begitu, Bapak dan Ibu guru juga punya keluarga, juga pasti punya kendala yang sama. Tapi saya rasa ketika kita bisa bersinergi satu dengan yang lain demi kebaikan anak-anak kita, saya rasa kita harus perlu punya satu persepsi yang sama, tujuannya untuk kebaikan anak-anak kita berkembang. Mari bantu anak-anak kita, tapi jangan 100% kita berikan bantuan secara total. Pelan-pelan. Balik lagi, basic trust mistrustnya sudah dibentuk, autonominya juga dibentuk, lalu kemudian inisiatifnya dibentuk. Supaya kita bisa membantu anak-anak ini berkembang sebagaimana mestinya mandiri di rumah. Demikian pemaparan saya hari ini. Ini yang mau disampaikan lagi. Baik, terima kasih banyak Pusda Lause. Sungguh senang dan terima kasih sekali atas antusiasme orang tua. Pertanyaannya terus datang. Terima kasih sekali untuk Mami dan Papi. Kembali saya ingatkan bahwa mohon maaf karena waktunya telah habis. Apabila masih ada pertanyaan, dapat dikumpulkan ke petisi lain masing-masing dan setelah itu diteruskan ke guru untuk kami dapat meneruskan ke Pusda Lause sehingga pertanyaan tersebut bisa dijawab. Jadi mohon maaf untuk seminar kali ini kami akhiri terlebih dahulu dan terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Akhir kata, bersama-sama kita akan mendukung perkembangan anak usia dini dengan sebaik mungkin, baik guru, baik orang tua, kita akan bekerja sama memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, untuk mengakhiri seminar ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara Pusda Lause yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dan menjawab pertanyaan, untuk Mami dan Papi yang juga telah meluangkan waktu mengikuti seminar, mendengarkan, dan antusias sekali memberikan pertanyaan. Terima kasih, berarti kami senang Mami dan Papi semangat untuk kita bisa saling bersinergi bersama nih untuk membangun anak-anak kita yang terkasih. Terima kasih juga untuk panitia yang telah membantu terlangsungnya webinar ini dengan baik.
Baiklah, untuk menutup webinar hari ini, saya mewakili panitia dan juga Sekolah Pacung mohon undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera.